Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sopian dari Masawi Aquatic. Sesuai janji saya kemarin, di video kali ini saya akan melakukan uji coba parameter air. Jadi nanti akan saya coba saya akan tes TDS-nya, pH, KH, GH, amonia, nitrit, nitrat, suhu. Ya, jadi komplit lah, paket komplit gitu kan. Oke, yuk kita langsung tes aja. Yang pertama yang akan saya tes adalah TDS. Saya pakai TDS meter ini nih. Yuk kita cek berapa nih TDS-nya. 87 ya. Oh, 87 ppm. Lalu kita cek suhunya. Dua puluh 24,8. Oke. Lalu kita akan cek pH menggunakan pH meter stick. Nah, pengecualian buat pH meter stick ini katanya banyak yang bilang ini pH stick nggak akurat. Nanti akan saya cek juga menggunakan metode dengan pakai regen juga, tes regen juga. Kita lihat 6,3, 6,2, 6,1, 6, 5,9. Saya biasanya cuman nunggu di hold 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini pH-nya udah fix 5,9 ya. Jadi pH tank ini 5,9. Oke. Mantap nih buat udang karidina. Selanjutnya akan saya cek menggunakan regen. Jadi semua parameter air selain TDS sama suhu akan saya cek juga menggunakan tes regen. Oke, yang pertama kita akan cek kadar amonianya lagi nih, biar sepaket lah ya, semuanya saya cek. Oke, biasa saya udah pegang nih sampel air dalam vial. Kita mulai ini, masukkan regen yang pertama sebanyak 14 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu kita kocok-kocok sedikit-sedikit sebentar. Oke, masukkan regen yang kedua sebanyak 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kocok lagi. Oke, yang terakhir kita masukkan regen yang ketiga sebanyak 7 tetes.
1 2 3 4 5 6 7. Kita kocok-kocok, dan buat hasilnya optimal kita tunggu sampai 20 menit ke depan. Kita hold dulu. Oke, yang kedua kita akan cek kadar nitrit ya, NO2-. Kita udah punya sampel airnya sebanyak 5 ml. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan reagent NO2-. Yang pertama sebanyak 7 tetesan. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kocok-kocok. Kocok. Oke, diamkan selama 10 detik katanya. Ayo mari berhitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, yang kedua kita masukkan reagent yang kedua sebanyak 7 tetes. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita kocok-kocok lagi. Kocok. Terus kita tunggu selama 2 menit ya. Nanti bandingkan dengan warna yang ini nih. Ini sekilas mah udah mendekati kurang dari 0,3 mg per liter nih. Oke, yang ketiga kita akan cek kadar nitrat ya. Kan ini nitrat. Dan biasa sampelnya sebanyak 5 ml. Kelihatan nggak ya? Nah, 5 ml. Oke, kita mulai. Yang kita lakukan adalah yang pertama masukkan 14 tetes reagent NO3 sebanyak 14 tetes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke. Kita tutup vialnya, kita goyang-goyang, kocok-kocok. Terus kita masukkan tes reagent yang kedua. Kita masukkan 7 tetes reagent yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7. Kocok lagi.
Oke, buka. Terus kita tambahkan powdernya nih, powder regen. Kita tambahkan pakai sendoknya. Ini sebanyak 1 sendok penuh nih, sendok kecil banget. Oke, tutup lagi. Kocoknya harus 20 detik katanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini katanya ngocoknya harus agak rapid nih, agak gede, agak keras. Oke, kita buka lagi vialnya. Terus kita masukkan regen yang ketiga sebanyak 7 tetes lagi ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kocok-kocok lagi. Dan kita tunggu hasilnya setelah 10 menit ya. Oke, lanjut ke tes berikutnya. Sekarang kita tes KH-nya nih, carbonate hardness. Sama, ini kita pakai sampel air tank sebanyak 5 ml. Nah, ini agak beda tesnya nih, harus berhitung. Hitungnya sambil dilihat. Jadi kita kita teteskan indikatornya, regennya ke sini, ke airnya. Kita lihat berubah dari kuning menjadi biru, dari biru menjadi kuning. Nih, dari biru menjadi kuning. Kita lihat. 1, udah kuning tuh, berarti KH-nya 1 ya. Oh, kuning, ternyata nggak kuning tuh. Sorry, bentar, saya cek pakai ini ya. Nih, tuh agak kekuningan ya, berarti KH-nya 1 nih, tingkat KH-nya 1. Oke, beres. Nggak usah lama-lama, berarti si KH ini nih. Beres KH. Selanjutnya kita tes GH-nya ya. Sama nih, sampel airnya 5 ml. Tesnya hampir sama kayak tadi KH. Ini GH, ini general hardness. Jadi tetesin tetesin regennya dari warna merah
sampai warna hijau. Jadi kita lihat tetesan keberapa nih si ininya jadi warna merah, jadi warna hijau nih. 1, 2 masih kemerahan, kuning kemerahan ya. 2, 2 masih merah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sorry nih, oke ada koreksi sedikit, kayaknya ini regionnya udah kadaluarsa nih. Setelah saya cari-cari info di Google, ternyata isunya nih, masalahnya region GH ini gampang banget kadaluarsa katanya. Jadi mending cepet-cepet dihabisin lah, jangan diirit-irit katanya. Terserah mau tes apa aja, mau tes air ledeng, air sumur, air akuarium, air. Nah, jadi GH ini cepat, si region itu cepet kadaluarsa katanya. Ini udah 30 tetes belum hijau juga, nah nggak mungkin sih. TDS-nya aja cuma 87, sedangkan kan standarnya juga biasanya per 1 drop itu apa namanya, 1 GH itu kan sama dengan sampai 25 TDS ppm ya, TDS-nya 25 ppm. Jadi harusnya ini GH-nya sekitar 3 sampai 4 nih harusnya nih. Oke, saya ini aja lah, saya dikecualikan lah ini nih si GH ini ya. Oke, saya lanjutkan karena saya kurang percaya dengan pH meter yang apa namanya, yang digital ya, yang warna kuning tadi, pH meter stick itu yang digital. Saya lanjutkan pakai ini aja, pakai metode yang cair, pakai drop juga sama ininya. Jadi tes pH nih sekarang. Langsung aja masukin regionnya sebanyak 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau pH mah gak usah ditunggu katanya, tinggal kocok. Oh, hasilnya benar kayak, oh iya sih benar juga sih. Jadi 5 terlalu tua, 6 terlalu muda ya. Tuh. Ya mendekati lah. Sekitar 5,9an berarti benar tuh TDS meter punya saya yang tadi itu yang warna kuning itu.
TDS meter sticknya itu. pH-nya segini. Nah, jadi ini hasil semuanya nih. Hasilnya nih sekarang amonia, kadar amonia di tank saya 0. Tuh, 0 mg per liter ya. Oke, saya simpan sini. Amonia. Terus kadar kadar nitrit setelah 20 menit ya semuanya. Ini di 0 juga, kurang dari 0,3 mg per liter ya, 0,3 ppm, atau kurang dari 0,3 ppm. Terus nitratnya di 12,5 mg per liter. Oke, ini kalau nitrat ini bisa dibuang atau dikurangi dengan floating plant atau apa namanya, tanaman apung, atau kita water change lagi. Kalau nitrat ini gampang lah intinya. Kalau nggak diserap lagi sama tanaman air bisa. Itu kan, ini pH-nya nih. pH-nya di 6 tuh. 6 terlalu muda, 5 terlalu tua. Ya, sekitar 5,5 sampai 5,9 lah ya, hampir benar berarti sih pH meter punya saya tuh. Dan ini KH menunjukkan langsung pas drop pertama itu langsung kuning ya. Langsung kuning. Nah, berarti menunjukkan KH-nya itu 1. KH 1. Kalau GH nih saya pengecualian aja lah, nggak mungkin sampai GH-nya 30 degrees general hardness gitu ya. Soalnya TDS-nya aja cuma 87. Ya, jadi sekitar kalau di apa namanya, dihitung-hitung sekitar 3 sampai 4 lah GH-nya itu. Karena rata-rata orang luar itu apa namanya, punya pendapat gitu, satu drop GH itu sama dengan 17 sampai 25 ppm TDS ppm. Kalau 87 jadi GH-nya 3 sampai 4 lah, 3 sampai 4 DGH. Oke, semuanya udah dites. Berarti udah tank saya ini udah siap buat diisi udang ya. Paling saya tunggu sekitar 2 hari 3 hari lah buat diisi udang. Jadi kesimpulannya TDS-nya 87, pH-nya 5,9 sesuai dengan TDS stick kuning saya tadi. Di sini juga sama nih, pH-nya mendekati 6 lah ya tuh pH. Terus amonianya 0 ppm, nitritnya kurang dari 0,3 mg per liter atau kurang 0,3 ppm. Ini nitratnya 12 atau lebih muda ya, warnanya lebih muda dari 12,5 ppm. KH 1 dan GH saya anggap 3 sampai 4 aja lah ya. Oke. Berarti update selanjutnya lanjut di input udang. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau kalian punya pertanyaan apa aja, kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.